salam sehat Baik. untuk kita semua. Salam sembuh, sehat, saudara. Anda sehat, kami bahagia. Selamat bertemu kembali dengan kami di Satria Nusantara, Sanggar Fatmawati. Pada pagi hari ini kita bersama dengan Ibu Vini yang pada bulan Januari yang lalu, Ibu Vini datang memasuki program Swahusada. Swahusada itu adalah penyembuhan penyakit dengan cara latihan. Ada beberapa hal yang menarik yang nanti Ibu Vini akan sampaikan. Sampai alhamdulillah pada sekarang bulan Juni ternyata jauh membaik. Dan ada hal-hal yang menarik yang nanti Ibu sampaikan sehingga kita bisa membuat motivasi terhadap yang lain untuk bisa latihan lebih bagus lagi. Program latihan yang kita berikan adalah Swahusada. Jadi secara tingkatan DSN, dia cukup melakukan tingkatan dasar seminggu 2 kali latihan minimal, 1 kali latihan 1,5 jam, kemudian tingkat pengendalian sampai pengendalian 10. Itu yang kita lakukan secara rutin dan diterapi setiap habis latihan oleh pelatihnya. Baik, silakan Ibu Vini, kita sampaikan bersama. Pada bulan Januari. Enggak, Desember itu saya sakit. Ya. Pingsan, olahraga terus pingsan. Terus dibawa ke rumah sakit sampai opnam. Karena pusing sekali kepala saya itu sama dokter saraf, akhirnya di MRI biasa. Terus kok dicurigai ada massa nih. Jadi untuk lebih jelasnya lagi diulang MRI kontras. Nah, dari situ tuh kelihatan ada massa di kepala sebelah kiri dan di depan, berbagai macam ukuran. Berbagai macam ukuran. Terus sama dokter saraf akhirnya konsultasi ke dokter onko. Ini sepertinya penyebaran gitu loh, mestatase. Nggak tahu dari mana. Dari mana sumbernya? Akhirnya disarankan untuk PET scan untuk melihat tuh dari mana awalnya ini gitu. Dari PET scan akhir Desember. PET scan dari rumah sakit Bintaro kita ke Siloam yang di Semanggi. Di situ diulang, dites sampai 2 kali. Ibu jangan pulang dulu ya, tunggu di ruang, ada ruang tunggu, nanti kalau kenapa-kenapa Ibu dipanggil lagi untuk diulang lagi. Oke, saya tunggu situ. Saya berharap sih sekali aja udah selesai gitu. Ternyata dipanggil lagi, oh kenapa? Ya diulang lagi Bu, ulang lagi kenapa? Nggak apa-apa katanya gitu. Terus ulang lagi. Ternyata hasilnya dicurigai di kolon, usus besar. Itu dicurigai ada tumor atau kanker gitu. Nah, sama dokter onko di Bintaro disarankan untuk kolonoskopi supaya lebih jelas itu apa di situ. Gitu. Udah dijelaskan dengan onko. Kalau misalkan ada di sini, dipotong ususnya sebelah sini. Wah, itu bikin aku, aduh gimana, serem banget gitu kan. Saran juga dari Pak Saryono kan, untuk cari second opinion gitu loh. Saya pikir kayaknya rumah sakit di sini yang paling oke, paling lengkap mungkin Fatmawati gitu. Saya akhirnya ke Fatmawati, ke dokter penyakit dalam khusus gastro. Dokternya kan lihat hasil PET scan gitu. Dokternya juga agak kasihan kali sama saya. Akhirnya udah dijadwalkan gitu. Sama bagian radiologi dicariin jadwal, Pak. Wah, ini kayaknya mendesak ini. Cariin jadwal yang tercepat meskipun 1,5 bulan sih jaraknya itu. Tapi itu udah paling cepat katanya. Harus cepat tertolong. Ya itu. Karena saya takut pertama kali di kolonoskopi kayak apa itu, serem banget gitu pikiran saya. Itu kan harus cek ke dokter jantung, harus cek ke dokter saraf juga, harus ke anestesi gitu. Jantung dicek bagus. Saraf ya itu karena ada MRI itu juga kan, terus dites macam-macam. Oke, nggak apa-apa, bisa di kolonoskopi. Terus sama ini apa, anestesi. Mungkin dokter anestesi ngeliat saya kok ibu ketakutan ya gitu. Akhirnya ibu rawat inap semalam ya, supaya lebih relax gitu. Jadi tahu prosedurnya harus bagaimana. Iya dok, nggak apa-apa, relax. Udah begitu hari hanya di kolonoskopi,
saya berapa menit ya, 45 menit kalau nggak salah. Nah, tuh hasilnya lama Pak, Nih. dua mingguan lah menunggu hasil. Saya tetap SN kan, Ya. SN sambil berdoa, terus latihan di rumah yang nafas segitiga, nafas segitiga sama sisi. Begitu 2 minggu kemudian saya ke sana mau ambil, udah yang Tegang. tegang. Hasilnya seperti apa? Suami saya dulu yang buka, duduk. Gak apa-apa katanya. Alhamdulillah gak apa-apa. Yaudah kita harus balik lagi ke dokter gastro untuk ngasih tahu hasil ini gitu. Terus dokter gastronya lihat nggak apa-apa. Pak PET scan-nya kayak ini ya gitu. Nggak apa-apa ini gitu. Oke, udah gitu. Cuma ada radang sedikit, saya kasih obat 5 hari aja lah gitu. Nggak apa-apa ini kok kayaknya gitu. Oke, 5 hari saya minum. Udah, sekarang saya teruskan ke dokter saraf ya untuk yang kepala, yang ada masa tumor gitu. Akhirnya ke dokter saraf. Di dokter saraf, kaget juga dokter saraf kan ngelihat kayak gitu. Wah, ya udah Ibu MRI kontras. Itu juga dibantu sama susternya cariin waktu tercepat. Ya, karena kondisinya sudah dari Maret, April, Mei. 3 Mei dapat jadwal itu. Ya, 3 Mei dapat jadwal itu. Baru bisa. Itu juga hasilnya lama juga ya, 2 mingguan. Dengan dokter-dokter di radiologi itu minta data saya yang dari awal. Dari rumah sakit, MRI kontras yang pertama juga diminta untuk perbandingan. Oke, kita kasih semua tuh. Cuma nanti diambilnya pas nanti Ibu ambil hasil ya. Ini semua berkasnya. Oke, gitu. Udah 2 minggu kemudian kita ambil hasilnya. Dokternya heran lagi, dokter sarafnya. Kemarin dokter gastro. Sekarang dokter saraf ya buat heran juga. Ini nggak apa-apa katanya. Apa yang kemarin salah ya gitu. Apa salah copy paste ya gitu. Saya bilang mungkin enggak dok, soalnya saya memang sakit sih, rasanya pusing sekali. Pusing kayak migran gitu loh Pak. Migran pusing sekali gitu. Tapi ini nggak apa-apa gitu. Terus saya nggak dikasih obat apa-apa. Ibu nggak apa-apa kan, nggak pusing, nggak apa-apa. Ya udah. Tidak gitu. Ada obat yang diminum yang signifikan dengan keluhan itu. Iya. Nah, selama ini tidak ada obat yang masuk yang sesuai dengan keluhannya. Iya. Yang aktif dilakukan jelas latihan SN. Seminggu 2 kali diterapi secara SN dan diarahkan untuk ke arah penyembuhan processing itu. Kalau Ibu ingat waktu itu juga saya sampaikan pokoknya latihannya jangan putus, tetap dijaga terus sehingga konsisten. Tapi alhamdulillah Ibu ini cukup serius latihannya, cukup tekun seminggu 2 kali dan semua yang kita sarankan termasuk latihan napas segitiga sama sisi di rumah juga dilakukan dengan baik. Modal pokoknya adalah latihan dengan serius, dengan baik, dikerjakan dengan baik. Itu pun tidak cukup kalau intensitas latihannya kurang. Udah serius semuanya, ternyata intensitas latihannya kurang. Jadi minimal seminggu 2 kali itu sebenarnya nggak bisa ditawar. 1 kali latihan 1,5 jam. Dan alhamdulillah dari hasil yang terakhir semuanya malah ada yang menarik sebenarnya hasil yang pertama dulu diragukan. Saya bilang lihat dulu selama dari hasil pertama kondisinya seperti itu jauh sangat terpuruk. Ibu ini mau naik ke 2 tangga saja udah nggak mampu. Iya, tangga di depan tangga di depan tangga itu 2 aja udah nggak mampu. Keliangan gitu, aduh pengen nyari pegangan gitu. Dia bilang ada kekuatan di dalam tubuh kita yang bisa dikembangkan dengan pengolahan napas yang baik. Ketika dia tingkat kepanikannya, kalut dan seterusnya semakin tinggi, dia kendalikan dengan napas segitiga sama sisi. Maka sistemnya menjadi balan lagi, diatur dengan baik. Yang itu rutin dilakukan di rumah, selain di sini pasti disampaikan. Kalau di rumah saya nafas segitiga sama sisi. Ya itulah yang bangun tidur, mau tidur. Membantu. Itu membantu. Di seminggu paling enggak, sehari paling enggak kan 2 kali lalu dilakukan. Jadi bangun tidur pagi, mau tidur. Saat itu juga tensi saya juga ngaco. Ya, kalau nggak jelas. Kalau tensi pasti karena berkaitan juga dengan kondisi yang panik, kondisi yang kalut.
Tapi di sisi yang lain tingkat kepasrahannya semakin tinggi karena dibantu dengan napas segitiga sama sisi pagi dan sore. Itu cukup memberikan ketenangan. Ketika napas ditarik dengan cara yang sama, tarik, tahan, keluar sama, maka hormon ACTH dan kortisolnya akan menjadi keseimbang. Sehingga yang tadinya mikir stres, waduh ini nanti bagaimana tindakannya, bagaimana dan seterusnya, maka waktu itu saya bilang second opinion. Dan alhamdulillah hasil yang terakhir. Dan sekarang kan yang bisa kita lihat bukti di lapangan bahwa dulu yang dikeluhkan sering kadang-kadang pingsan, pusing, berterus-menerus, ternyata dengan latihan yang intensif tadi bisa hilang. Sementara tidak ada obat khusus yang mengobati tempat-tempat yang sakit yang selama ini diderita. Alhamdulillah. Perlu kita syukuri bersama dengan baik. Cara mensyukuri yang terbaik adalah lakukan yang selama ini sudah dilakukan dengan positif. Di antaranya kalau secara SN dengan latihan intensif yang baik ternyata sangat berarti. Ya, belajar SN dari nol lagi malah bagus loh Pak. Jadi banyak gerakan yang selama ini saya mungkin lewat salah. Ternyata harus dimaksimalkan lagi. Ulang lagi, begini, begini. Dan artinya memang secara potensi masih bisa dimaksimalkan. Yang terbaik itu adalah yang maksimal bagi tubuhnya masing-masing. Karena setiap orang tidak sama. Potensi setiap orang nggak sama. Saya melihat potensi ibu sebenarnya bagus, masih bisa dikembangkan. Maka saya tidak mau ibu melakukan hanya begitu saja, karena ternyata bisa seperti ini. Tapi ketika kita melihat orang melakukannya sudah maksimal dan bisanya seperti itu yang terbaik untuk dirinya. Selamat ibu, mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat, tetap latihan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih bimbingannya ya Pak Saryono ya. Kita tetap yang sabar. Amin. Bimbing saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.